Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Kitab Mazmur, pelajaran kelima, menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing. Minggu, 28 Januari, hari-hari jahat. Bacalah Mazmur 74 ayat 18-22 dan Mazmur 79 ayat 5-13. Apakah yang dipertaruhkan di sini? Pemazmur berusaha untuk memahami pertentangan besar antara Tuhan dan kuasa kejahatan, dan dia menunjuk pada kesabaran Allah yang tak terduga, serta kebijaksanaan dan kekuatannya yang tak terbatas. Masalah kejahatan dalam kitab Mazmur yang terutama adalah masalah teologis. Ini menyangkut pertanyaan tentang Tuhan. Dengan demikian, penghancuran Yerusalem dan Bait Suci dipandang terutama sebagai skandal ilahi karena memberikan kesempatan bagi orang-orang kafir untuk menghujat Tuhan. Warisan Allah atau umat Israel adalah tanda pemilihan dan perjanjian ilahinya yang tidak akan pernah gagal. Konsep warisan Tuhan juga berisi dimensi akhir zaman, karena suatu hari semua bangsa akan menjadi warisan Tuhan dan akan melayani Dia. Gagasan bahwa bangsa-bangsa menyerbu warisan Tuhan mengancam janji-janji ilahi ini. Tidak ada pertanyaan, pemazmur mengakui bahwa dosa-dosa umat merusak hubungan perjanjian dengan Allah dan membawa semua konsekuensi kepada umat. Kelangsungan hidup umat hanya bergantung pada intervensi anugerah Allah dan pemulihan ikatan perjanjian melalui pendamaian dosa. Tuhan adalah Allah penyelamat kami yang menyatakan kesetiaan Allah kepada janji-janji perjanjiannya. Namun, yang lebih penting daripada pemulihan kekayaan Israel adalah pembelaan karakter Allah di dunia. Jika tindakan jahat bangsa-bangsa tidak dihukum, akan tampak bahwa Allah telah kehilangan kuasanya. Hanya ketika Tuhan menyelamatkan umatnya, namanya akan dibenarkan dan diangkat. Seperti sekarang ini, prinsip yang sama ada saat itu. Dosa-dosa kita, kemurtadan kita, kejahatan kita tidak hanya membawa keburukan kepada diri kita sendiri, tetapi lebih buruk lagi kepada Allah yang namanya kita akui. Tindakan kita yang salah juga dapat memberikan dampak rohani yang merugikan bagi kesaksian dan misi kita. Berapa banyak orang yang telah dimatikan imannya oleh tindakan mereka yang mengakui nama Kristus? Kehormatan Allah, kehormatan Kristus termasuk dalam kesempurnaan tabiat umatnya. Alfa dan Omega jilid 6 halaman 314. Bagaimanakah Anda memahami kebenaran penting ini, dan apakah artinya dalam kehidupan Kristen Anda sendiri? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini. Saudaraku, kita sadar atau tidak sadar, kalau kita memperhatikan di dunia kita ini, kejahatan terjadi silih berganti dan di mana-mana. Dan ini menandakan bahwa tempat tinggal kita adalah bukan dunia ini, tetapi ada tempat yang jauh lebih baik yang Allah sediakan bagi kita, yakni dalam kerajaan sorga. Tetapi kita saat ini masih tinggal di dunia ini. Dan dalam memandang hari-hari yang penuh dengan kejahatan ini, kita dapat mempelajari di dalam kitab Mazmur yang dapat memberikan kita dasar iman yang kokoh untuk terus beriman kepada Tuhan. Di dalam firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk terus percaya kepada Tuhan, melakukan yang terbaik di dalam kehidupan saudara dan saya, dan tetap setia dalam setiap kehidupan kita. Meskipun dunia ini mungkin tenggelam dalam gelombang kejahatan, kita sebagai anak-anak Tuhan dipanggil untuk menjadi terang yang bersinar di tengah-tengah kegelapan. Dalam setiap pergumulan, kita memiliki janji bahwa Tuhan akan menolong saudara dan saya, dan kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk tetap setia sampai akhir. Oleh karena itu kita diundang untuk hidup dengan penuh keyakinan, memancarkan kasih dan kebenaran di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Kalau kita lihat di dalam Mazmur pasal 74 dan 79, memberikan kita gambaran yang mendalam tentang keadaan sulit dan kejahatan yang melanda umat Tuhan. Dalam hari-hari ini, ketidakadilan, kehancuran, dan ketidakpastian seringkali menjadi kenyataan yang sulit dihadapi. Mari kita mempelajari bersama-sama tentang bagaimana kita dapat menanggapi kejahatan ini dengan bimbingan dari Mazmur 74 dan 79. Dalam masa keputusasaan dan penghinaan, ketika kita belajar dari Mazmur pasal 74, di sana diajarkan untuk berseru kepada Tuhan. Meskipun mungkin kita merasa dikepung oleh kejahatan, tantangan-tantangan di dalam kehidupan silih berganti, kita dipanggil untuk menghadapkan segala kesusahan, kecemasan, kekhawatiran, maupun ketakutan-ketakutan kita kepada Allah. Kita harus sadar bahwa kita tidak sendirian, oleh karena Tuhan mendengar setiap seruan hati kita, dan Dia menjawab setiap permohonan-permohonan kita sesuai dengan rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan atau rancangannya ialah rancangan damai sejahtera di dalam kehidupan kita yang akan memberikan kelepasan di dalam setiap kesusahan.
Demikian pula di dalam Mazmur 79, mengajarkan saudara dan saya untuk tidak hanya meratap atas kesulitan, tetapi juga untuk menghampiri Tuhan di dalam doa. Kita diperbolehkan untuk meratap di hadapannya, memberikan rasa sakit dan keputusasaan kita. Tetapi kita harus beriman kepada Tuhan. Di dalam doa, kita membuka hati kita dan memohon belas kasihan serta pertolongan Tuhan di tengah kejahatan dan kesulitan. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana menangani situasi-situasi yang buruk yang datang di dalam kehidupan kita. Mari kita bawa di dalam doa dan pengharapan. Karena di dalam doa kita menemukan kekuatan untuk menghadapi kejahatan, berbicara dengan Tuhan, dan meminta pertolongan dan perlindungan Tuhan. Selanjutnya adalah kita terus setia kepada Tuhan. Meskipun dunia ini penuh dengan kejahatan, kita diminta untuk tetap setia dalam pelayanan-pelayanan kita kepada Tuhan. Kita bisa menjadi terang di tengah-tengah kegelapan, memberikan kasih dan keadilan kepada sesama. Dan kita dipanggil untuk tetap teguh di dalam iman kita. Meskipun dihadapkan pada godaan dan ujian, dalam kesetiaan kita kepada Tuhan, kita menunjukkan bahwa kejahatan tidak akan mengalahkan kebenaran. Memang kita harus akui bahwa hari-hari ini penuh dengan kejahatan, tetapi dalam bimbingan Tuhan. Lebih khusus lagi kita membaca pada saat ini di dalam Mazmur 74 dan 79, kita dapat menemukan ketenangan, harapan, dan kekuatan di dalam Tuhan. Mari kita memandang kepada Tuhan di dalam segala keadaan kita saat ini. Percaya bahwa Ia adalah kekuatan dan pertolongan kita di tengah-tengah hari yang jahat ini. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk terus menjaga dan melindungi kami di tengah hari-hari yang penuh dengan kejahatan. Ini doa kami Tuhan di dalam nama Yesus. Amin.